Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi an'amana bi kulli ni'matin alladzi wajaba 'alaina nashkuruha wa asallahu ay yaj'alana jami'an min ibadihil muttaqin wa yaj'alana min khairi ummati sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidatun fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluna al-karim wa nahnu ala dzalika min ash-shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah dengan nikmat yang sekarang kita rasakan sehat dan sempat. Selain daripada nikmat iman dan Islam, kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, menatap dengan kasih sayang, hadir karena cinta dengan ilmu. Karena dunia, Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah cintai. Beda sama ilmu. Kalau ilmu mah cukup yang Allah cintai saja, yang Allah cintai. Di orang yang mau datang ke ilmu, orang yang mau datang ke kajian, jadi itu orang yang dicintai oleh Allah. Allah hartakan mau orang soleh, mau orang bejat, orang kafir sekalipun Allah kasih itu yang namanya harta dunia berarti. Tapi kita mencari ilmu ini adalah salah satu yang Allah cintai adalah orang yang beragama ilmi. Maka harus kita syukuri dengan nikmat ini berupa ibadah kepada Allah. Akhirnya insya Allah akan bertambah segala kebaikan dari kita. Takwa, ya, setiap Jumat kan khatib ingetin takwa. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan yang Allah larang. Ya. Jadi dari konteks takwa itu, ya, sebetulnya itu jalurnya lewat ilmu. Contoh, salah satu ibadah yang wajib, salah satu adalah sholat. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah yang wajib ini sholat kalau nggak ada ilmunya, Pak? Ya, ulama mengatakan wa kullu man ya'malu la bi'ilmihi amaluhu mardudun la tuqbal. Jadi orang yang beramal, berbuat baik tanpa ada dasar ilmunya, maka amalnya ditolak. Ya. Ada juga ulama mengatakan orang yang beramal tapi tidak ada dasar ilmunya itu mayakun, enggak ada apa-apa di sisi Allah. Tapi ada kebalikannya, orang yang tahu ilmunya tapi dia enggak mengamalkan ilmunya, maka apa? Wa huwa majnun, orang gila. Kata siapa?
kata para ulama. Makanya kita mumpung niat ilmu, niatnya salah satu untuk ngamalin ilmu kita. Itu niat. Kita nyari ilmu sebagaimana kita nyari harta buat kita pakai sehari-harinya. Buat belanja istri kita, buat belanja anak biaya sekolah anak kita. Nah sama, ilmu juga sekarang kita lagi tolak. Buat apa? Buat kita pakai. Minimal buat diri kita, buat keluarga, setelahnya tetangga, saudara, kerabat, andai tolan kita ajak semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini satu-satu harapan adalah pertama diampunin dosa, amin. Yang kedua kita bisa diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Karena pendidikan yang baik buat anak kita adalah hadir majlis taklim, Mbak. Kita ngajarin ilmu mungkin ngejelimet udah nggak bisa, kita bingung ngajarin apa nih buat ilmu anak saya. Ya udah kita hadir majlis taklim, maka anak kita tahu ketika dia nanya sama ibunya, ayah di mana? Ada lagi ngaji di masjid. Anak itu mendengar di mindset, inget, oh setiap malam Senin ini bapak saya nih ngaji di masjid. Maka ini adalah pendidikan yang paling hebat seorang ayah kepada anaknya. Alhamdulillah. Yang saya hormati, Allah muliakan para asatid, masyaikh, khusus DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Ustaz Abdul, mata'anallah bituli hayati, dan para asatid, para sepuh tokoh masyarakat, jamaah hadirin yang saya cintai dan saya muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ini nikmat yang besar kita bisa kumpul, ya. Makanya kalau kita dapat nikmat itu jangan kayak orang dapat rezeki nyumput-nyumput, Pak. Ini nikmat bisa ngaji, maka kita sebarkan, ajak orang yang kita cintai. Pertama, keluarga, tetangga, ya, ajak ngaji. Nggak mau juga nggak masalah. Nabi kan ngasih taunya balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, satu kalimat. Yang penting dari Nabi Muhammad, ajakan tolabul ilmi kan dari Nabi Muhammad. Kita ngajak orang lain. Nah, adapun dia mau nggak mau, ya itu urusan Allah. Karena hidayah hanya Allah berikan kepada Allah yang Allah cintai, sebagaimana ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Baik hadirin yang dirahmati Allah, karena kita kitab Tijannya udah tamat ya. Sekarang kita insya Allah belajar ilmu tentang bulan Ramadan, karena kita bentar lagi nih bulan Ramadan. Bahkan Ramadan belum datang bau-baunya udah ada ya, kolak udah ada nih, es, apalagi kalau sore baunya kadang udah aus terus ini. Masya Allah ya, Ramadan itu bener-bener ya, belum datang aja udah kecium. Alhamdulillah ya, masih ada iman di kita ya. Tapi jangan kita sambut karena makanan aja, Pak. Ini hati-hati, ini kesalahan yang luar biasa dari kita. Bahwa apa? Kita ini menghadapi bulan Ramadan karena perkara dunia. Jangan makanan yang enak, minuman yang bermacam-macam, salah. Tapi harus kita benarkan ya, minimal buat benar-benar ngebuka diri kita, ngebersihin diri kita ya. Kalau kayak pakaian mah waktunya masuk ke mesin cuci itu bulan Ramadan tuh, kita udah bersihin dari penyakit hati, zahir, batin kita bersihin ya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilan." Orang seandainya dia tahu manusia sesuatu yang ada di bulan Ramadan, baik dari keberuntungan, baik dari keberkahan dan lainnya, latamannau ayyakuna haulan kamilan, maka mereka akan berandai-andai dan berangan-angan ingin bulan Ramadan itu setahun penuh. Kalau tak tahu berapa banyak orang yang diangkat martabatnya ketika bulan Ramadan, diangkat derajatnya baik segi ibadahnya, dunianya di bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan itu kalau kita sambut dengan cinta, dengan memuliakan, insya Allah ya akan kembali kepada diri kita. Rumah kayaknya rada kumel nih, cat boleh dicat, rapihin. Nyambut bulan Ramadan seneng, bersihin got ya. Setahun sekali dengan niat nyambut bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu imanan, dan melaksanakan puasa atau ibadahnya itu dengan iman, wa ihtisaban, penuh dengan ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat, Pak.
Ini yang bicara Nabi, bukan saya. Saya cuma menyampaikan apa yang pernah Nabi sampaikan. Jadi kita harus yakin, karena Nabi nggak mungkin bohong. Maka harus betul-betul bulan Ramadan ini kita puasa. Nah, ini secara zahirnya kita puasa. Nanti masuk ke bab tasawufnya apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, kata Nabi. Berapa banyak orang yang puasa, dari puasanya itu dia cuma mendapatkan ju' wal 'atas, lapar sama haus doang. Nah, ini hati-hati. Ya, pertama emang kita tahu puasa itu menahan lapar dan haus dari waktu fajar subuh sampai maghrib. Nah, ini jangan sampai terjadi diri kita cuma lapar sama haus doang yang kita dapat. Apa yang harus kita dapat juga daripada pahala menjauhi, minimal kita nggak bisa meraup pahala bulan Ramadan, minimal jangan berbuat maksiat. Ya, HP yang biasa kita scroll kan kita nggak tahu tuh. Minimal kalau emang kita mau scroll di malam hari dah, di hari dimana kita itu perutnya dalam keadaan kenyang. Ya, jangan di siang hari, karena kasihan, sayang puasa kita. Nanti kita cuma lapar doang sama haus. Ya, itu yang dimaksud Nabi, berapa banyak yang puasa tapi dia dapat lapar dan haus doang. Karena apa? Ya itu karena tadi di siang harinya dia masih maksiat. Ya syukur-syukur kita bisa melaksanakan taat. Setiap sholat baca 1 juz, berarti sehari itu 5 juz. Ya, atau sehari 1 juz lah, minimal target sebulan ini hatam. Biasakan, karena para ulama itu dulu gitu. Makanya kita di masjid harus ada tadarus ya, minimal jam 10, jam 11 lah di masjid. Gak apa-apa ke speaker ngingetin buat orang-orang yang lalai. Niatnya buat ngingetin, tapi bukan berbangga diri, wah sombong pakai mic, bukan. Ngingetin, kan orang tahu, oh iya Ramadan, saya belum tadarus. Jadi orang yang belum ingat jadi ingat, ya Allah saya belum tadarus nih. Akhirnya dia tadarus di rumah. Niatnya kayak gitu. Boleh kita teriakin di mic, ya. Bagi yang ini yang sudah melaksanakan sholat taraweh, yang mau ini sebelum tidur tadarus, boleh kita, nggak apa-apa. Ya kapan lagi mau tadarus? Mungkin kalau siang lemes mungkin, ya, atau kerja kita di tempat kerjaan, ya. Makanya di malam hari itulah, ya. Makanya para nabi dan para sahabat itu kalau misalkan mau datang bulan Ramadan, ya apalagi di akhir bulan Ramadan, ishtadda bizarah. Itu kain kita mengikat pinggang itu dikuatin, ya. Buat apa? Buat ibadah. Biar sampai bangun tidur dia masih bisa ibadah. Makanya naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Kenapa? Karena dia diangkat daripada perbuatan dosa, Pak. Kolam pulpen yang Allah tulis buat kita, ya, amal baik amal buruk itu diangkat ketika tidur. Makanya kalau orang puasa itu jadi ibadah. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan maksiat, kecuali tidurnya dari pagi baru sampai maghrib. Nah itu jadi maksiat, Pak. Sholat ditinggalin soalnya, ya. Mentang-mentang enak hari libur puasa, malam kagak tidur, pagi bangun-bangun maghrib. Mending bangun maghrib, ya. Pas tahu bangun mendung gelap, adzan asar dikira maghrib langsung minum, itu gimana nantinya, ya. Sebenarnya kalau kita benar dengan iman, Pak, haus lapar itu nggak kerasa, ya. Ya saya aja yang gemuk ya badannya makan ini. Tapi kalau sengaja kadang mikir, makanya logika kita itu mikir, ya. Saya kadang kalau dari rumah nih belum sarapan, nyampe pabrik atau nyampe tempat kerjaan, zuhur itu udah keroncongan perut. Bagaimana kalau itu logika? Hati-hati tuh, setan membisikin kita kayak gitu. Padahal enggak, Pak. Kalau orang puasa nggak ada orang yang mati gara-gara puasa, nggak ada. Paling gara penyakit yang lain, nggak ada. Gara-gara puasa dia mati, nggak ada. Tapi kalau orang mati kelaparan banyak. Orang mati kelaparan banyak, tapi orang mati gara-gara puasa nggak ada. Nabi yang bilang sumu tasihu, itu nasihat Nabi. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi selain olahraga, yang buat sehat itu adalah puasa. Mesin itu dalam setahun ada liburnya dia. Mesin itu buatan manusia, kita penciptaan Allah juga sama. Libur makannya itu mesin, kan tiap hari perut kita kerja nih. Nah diliburkannya adalah di hari. Jadi semua yang udah menjadi syariat Islam itu yang terbaik buat zahir dan batin kita, Pak. Ya, buat zahir dan batin. Jadi bukan buat batin aja, misalkan pahala kayak gitu, bukan. Buat zahir kita juga insya Allah yang udah diatur sama agama kita, sama Nabi kita udah diajarin, insya Allah itu baik juga buat jasad kita, ya. Ini kalau datang bulan Ramadan, ada cerita ini, yang mana cerita ada seseorang namanya Muhammad.
Jadi di kampung itu ada orang soleh, ya, ba'du ahlil ilm, orang alim, ya, berkata bahwa di kampungnya ada laki-laki namanya Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad. Kana yusalli illa qita'an, ai nadiron. Ini orang yang nama Muhammad ini kalau sholatnya belentang-belentong. Kadang zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh enggak. Jadi belentang-belentong, qita'an, kadang-kadang, nadir, jarang. Fa idza dakhala syahrul Ramadan. Tapi kalau datang bulan Ramadan, ya, zayyana nafsahu bithiyab bil fakhirah wat tayyib, wat tayyibi. Jadi ketika datang bulan Ramadan, dia hiasin dirinya dengan pakaian-pakaian yang bagusnya, pakaian yang mewahnya, dia hiasin, dia bagusin rumahnya. Semuanya dia rapihin dengan menyambut bulan Ramadan, wa thayyib, pakai minyak wangi. Wa yasum wa yusalli, dan dia puasa di bulan Ramadannya, dan dia juga salat bulan Ramadan, wa yaqdi ma fatahu. Bahkan dia juga mengkodok salat yang telah dia lewatin dulu, ya, dikodokin. Jadi setiap habis salat zuhur dia salat lagi, niat kodok. Mungkin dia dulu pernah ninggalin. Setiap habis salat asar salat lagi, niat kodok salat yang dulu dia pernah tinggalin. Ya, jangan hitung jumlahnya. Makanya kalau kita pernah ninggalin salat nih, tripnya gini, Pak. Jadi salat kita, salat ba'diyah atau salat qobliyahnya, kita pakai niatan kodok. Kalau kita merasa pernah ninggalin, itu cara yang paling simpel. Karena apa? Masa kita punya utang, ya, harus kita bersedekah, apa, bagi-bagi ke orang, ya, bahasa kayak gitu kan. Sholat sunnah itu kan pahala lebih, apa, keuntungan lebih dari kita. Masa kita masih punya utang, masa kita masih bisa dapat untung? Harusnya bayar dulu utang kita sama Allah. Jadi sebelumnya, kalau mau sholat sunnahnya setelahnya. Jadi misalkan sholat maghrib, nah, ba'da maghrib kita ingat nih, ya, waktu sakit saya seminggu itu berapa kali maghrib saya tinggalin. Misalkan seminggu, ya udah setiap maghrib niat qadha, udah gitu aja, niat kok qadha. Nah, ini orang yang namanya Muhammad tadi sholatnya jarang-jarang, ya, bahkan kadang sholat kadang enggak. Nah, tapi datang bulan Ramadan dia hiasin dirinya, dan dia pakai minyak wangi, pakai pakaian kebanggaannya di bulan Ramadan. Sholatnya dia qadha yang lalunya, dan dia puasa di bulan itu. Faqultu lahu fi dzalik faqala hadza syahrut taubah. Ditanya sama orang alim, "Hei, faqultu lahu fi dzalik faqala, kenapa engkau bulan Ramadan seperti ini? Padahal kamu sebelumnya sholat aja jarang." Apa dia katakan? Hadza syahrut taubah, ini Ramadan bulannya taubat. Ini Ramadan bulannya rahmat. Ini Ramadan bulannya berkah. Akhirnya dia doa, asallahu ayyatajawaza anni bi fadli. Semoga Allah memberikan fadlnya, keutamaannya kepada saya di bulan yang berkah ini Ramadan. Famata. Akhirnya meninggal nih orang. Setelah Ramadan dia meninggal, yang nama Muhammad. Fara'aituhu fil manam faqultu lahu. Nah, orang soleh tadi, orang alim, mimpi, dalam mimpinya ketemu nama Muhammad ini. Faqala ma fa'alallahu bika, kamu dapat ganjaran apa dari Allah? Muhammad, kata orang soleh mimpi, kamu dapat ganjaran apa dari Allah? Qala ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah ampunin dosa saya, Allah kasih kenikmatan kepada saya karena apa? Li ajli hurmati syahri Ramadan, karena menghormati bulan Ramadan. Ya, karena menghormati bulan Ramadan. Ini masih orang Islam. Ada lagi orang Majusi. Ini orang Majusi ini kan orang yang menyembah api, ya, menyembah api. Itu api yang disembah ribuan tahun, itu padam satu kali ketika dilahirkannya Nabi Muhammad. Ya, makanya itu api yang ribuan tahun nggak pernah padam, yang disembah sama orang Majusi, itu pas padamnya ketika dilahirkannya Nabi Muhammad. Nah, masih ada orang Majusi yang pengikutnya. Orang Majusi ini, ya, ketika ngelihat anaknya makan di siang hari, anaknya, ya, mungkin pantaran SD kali ya, SD Ramadan, tapi udah ngerti bihadratil muslimin, yang mana di kelilingnya tetangganya itu orang Islam semua, pasti pada puasa. Fadarabahu wa qala lima hafidta hurmatal muslimin lima la hafidta. Anak, dipukul anak itu, dipukul, marah dia sama anaknya. Kenapa kamu nggak jaga kehormatannya orang-orang Islam di bulan Ramadan? Ini bulan kemuliaan mereka. Dipukul anaknya. Famata fi dzalikal usbu. Ini orang Majusi mati di minggu itu, meninggal ya. Meninggal di minggu itu. Fara'ahu alimul bilad.
orang soleh di kampung itu, ulamanya di kampung itu ngimpi ketemu sama tadi ini orang Majusi. Wa huwa fil jannah, ngelihat ada di surga. Wah, kaget ini ulama ini. Lah, ini kan orang Majusi ini, tetangga saya ini. Kok dia bisa ada di surga? Kok bisa dia dapetin nikmat seindah ini? Lalu nanya dia, "Alasta kunta majusian?" "Bapak, bukannya kamu orang Majusi? Bukannya kamu yang menyembah api? Kok ada di sini? Kok dapat nikmat yang luar biasa?" Apa kata orang Majusi? "Qala bala." Betul, saya orang Majusi. "Walakin lamma hadartu wafati." Ternyata ketika saya mau mati, sehari sebelumnya berarti ya. Karena taubat itu malam yugorgir, yang ada di tenggorokan, kayak Fir'aun udah mau tenggelam baru bilang amantu bi rabbi Musa wa Harun, kata Fir'aun. Tapi nggak diterima taubatnya karena udah tenggorokan. Malam yugorgir, napasnya udah tenggorokan, udah mau mati, baru bilang amantu. Nah kalau ini enggak, sehari sebelumnya dapat hidayah dari Allah, masuk Islam. Akramani Allah bil Islam, masuk Islam nih orang Majusi. Kenapa? Lihtirami syahr Ramadan, agar karena memuliakan bulan Ramadan. Marahin anaknya, Pak, gara-gara makan di siang hari. Dia marah, kesel. Nih anak nih kagak, siapa yang ngajarin kamu makan? Kamu gak ngehargain orang Islam. Nih orang Majusi masuk surga. Allah hidayahkan Islam sebelum dia meninggal. Karena kalau orang non muslim atau orang kafir sebelum dia masuk Islam, maka dia seperti orok lagi, Pak, bebas dari dosa. Langsung meninggal ya surga dia, karena dia udah meyakini Allah. Dan kecuali yakinnya bukan di lisan, hanya di di hati juga. Jadi bukan di lisan doang. Sekarang banyak yang syahadatnya di lisan doang orang sekarang nih. Karena pernikahan lah, karena bisnis lah, karena lain sebagainya yang ada tujuan lain, bukan karena Allah. Nah itu. Tapi kalau ini orang Majusi karena Allah, Allah muliakan dengan Islam karena dia memuliakan bulan Ramadan. Nah ini sekarang di kita, coba biasakan kita punya anak yang kecil yang nggak puasa, yang belum, jangan makan di luar. Kasih tahu istri kita, nyuapin anak di dalam aja. Bukan karena nggak ngehargain orang yang puasa, tapi karena memuliakan bulan Ramadannya. Ya, bulan Ramadannya menjadi mulia, ya maka kita harus muliakan bulan tersebut. Di siang hari jangan ada yang makan. Ya mending kalau bocah yang keliling ini mah udah tua, ngambil minum es tengah jalan siang-siang, bawa kopi. Puasa ya, maaf ya saya nggak puasa. Jangan sama saya, sama Allah minta maafnya gitu. Minta maaf sama saya. Kan yang nyuruh puasa Allah, bukan saya. Kalau nggak puasa minta maaf ya sama Allah. Terus bawa-bawa gitu, bukan ngehormatin saya. Saya emang nggak bakal pengen apalagi kopi cuman segelas. Ya, nggak ada nikmat kopi cuma segelas. Makanya orang yang puasa itu dikasih nikmatnya dua, yang satu di surga, yang satu di dunia. Apa? Farhatani lil shaimi, farhatun indal iftari wa farhatun inda dukhulil jannati. Pertama adalah kebahagiaan ketika dia mau berbuka puasa. Makanya ketika kita puasa, Pak, nggak ada yang bisa membuat kita bahagia kecuali adzan maghrib. Bener nggak tuh? Iya, coba Pak. Ya, dibawain apa siang-siang, nggak pengen, belum adzan maghrib. Makanya orang yang berpuasa itu bisa bahagia karena adzan maghrib. Korma, ya enak ya. Kecoa kayak bangun tidur kayak korma, main caplok aja kali itu. Ya, biji salak dikata korma. Ya, nah makanya ya yang bahagian kita itu adalah di dunia udah dibuktikan, yaitu adalah adzan maghrib. Ketika iftar, ketika berbuka puasa. Yang kedua, indah